Cerpen Dompet, karya Y. Edward Horace S. Pak, tolong Pak, hanya Bapak yang bisa bantu. Ini harus diselesaikan malam ini juga. Seperti suara sirine meraung-raung memecah keheningan malam, tepat pukul 8 ketika orang-orang bersiap hendak tidur mengakhiri hari, seorang janda tua tergopoh-gopoh berlari, mengomel ngelantur tidak karuan. Menggedor pintu rumah seorang bapak yang paling dihormati di kompleks perumahan itu. Beberapa lampu tetangga yang sudah mati tiba-tiba menyala. Pak RT, tolong saya Pak. Dengan mata seperempat watt yang sebentar lagi jeblek, Pak RT membuka pintu. Sebagai yang diberi kepercayaan mengayomi warga dan dituakan di situ, sudah seyogyanya Pak RT tetap melayani kapanpun tanpa memandang kondisi. Oh, ada apa, Bu? Sudah malam ini. Apa yang bisa saya bantu? Ibu tidak perlu teriak-teriak seperti itu. Dompet saya hilang Pak. Apa? Dompet? Iya Pak, dompet saya hilang. Kapan hilangnya? Tadi pagi Pak, tadi pagi. Istri Pak RT yang mendengar kericuan itu lekas terbangun. Masih berdaster, dia menguping pembicaraan di balik pintu. Siapa yang mencuri? Kalau saya tahu, saya tidak ke sini Pak. Bukan itu maksud saya. Siapa saja yang ke rumah ibu seharian ini? Maksud Bapak? Ya, kemungkinan besarlah mereka yang mencuri. Seharian itu, janda tua yang karena keterbatasan usia sudah tidak bisa melakukan banyak hal, hanya berdiam di rumah. Rumahnya tidak lebar, tetapi memanjang ke belakang. Dia tinggal sendiri di rumah yang terdiri dari teras, ruang tengah, dan kamar belakang bersebelahan dengan dapur. Anak-anaknya sudah berkeluarga di kota seberang. Pagi tadi, janda itu meletakkan begitu saja dompetnya di atas meja di ruang tengah bersama dengan korannya yang biasa menjadi bahan bacaannya untuk kemudian digosipkan sembari menikmati pisang goreng dengan secangkir teh hangat. Oh, tamu saya 3 Pak. Yu Paijan, Bu Sulenco, dan Kang Maido. Katanya sembari mengelus-elus rambutnya yang beruban banyak itu. Dia berusaha keras melawan ingatannya yang mulai parah terkena penyakit lupa. Oh begitu. Baik, saya panggil mereka. Ibu tunggu di sini. Saat pukul 9, Pak RT bersama ketiga orang itu yang juga warga kompleks perumahan sudah duduk bersebelahan di ruang tamu rumah Pak RT. Ngaku kamu kan yang ambil dompet saya? Janda itu menunjuk-nunjuk Yu Paijan. Matanya melotot seperti hendak keluar. Bukan saya, Bu. Buat apa saya ambil dompet Ibu? Yu Paijan yang umurnya 6 tahun lebih muda dibanding janda itu membela diri. Saya akan bayar utang itu, Yu. Pasti. Kamu nggak percaya? Yu Paijan menghela nafas. Sebetulnya, dia geram dengan sifat janda itu yang suka berhutang ketika membeli sayur darinya. Apalagi saat menawar tak tanggung-tanggung. Dia pikir bahwa sayur dari pasar ke kompleks itu tidak pakai ongkos. Dia pikir saya tidak menderita karena harga cabai naik, bawang putih naik, tomat naik. Tega-teganya dia menawar sampai saya tidak dapat untung. Tanam sendiri saja kalau begitu. Pagi tadi masih teringat jelas oleh Yu Paijan bagaimana janda itu membolak-balikkan kangkung dan melemparkan begitu saja tanpa sopan di depannya. Memilih-milih bawang putih yang baik dan sedikit mengejek ketika ada yang busuk. Tomat yang tidak jadi dibelinya pun jadi berantakan seusai dipegang-pegang. Saya cuma masuk teras, Bu. Ibu lihat sendiri kan, saya tidak masuk ruang tengah. Tapi kan, Yu Paijan bisa saja masuk ketika saya ke dapur.
Yu Paijan masuk diam-diam lalu mencuri dompet saya. Astaga! Yu Paijan mengelus dada. Dia tidak habis pikir. Orang yang sudah merugikannya menuduhnya sembarangan. Apakah dia tidak berkaca dan tidak punya malu? Memang urusan dompet bisa membutakan segalanya. Atau jangan-jangan Bu Sulenco ya yang mencuri dompet saya? Ibu kan seharian di ruang tengah? Bukan saya, Bu. Benar. Suara Bu Sulenco terdengar perlahan terbata-bata. Apa gara-gara ibu tidak suka pendapat saya mendukung Bu Nari mau menjadi kepala desa, terus ibu mengambil dompet saya? Ya ampun, Bu. Tega sekali ibu menuduh saya seperti itu. Bu Sulenco dengan kacamata tebalnya sudah terkenal sebagai teman bergosip janda itu. Setiap kemana saja, mereka sering ditemukan berdua bak suami istri. Beberapa ibu tidak suka berkumpul dengan mereka. Apalagi janda itu menjadi tim sukses Bu Narimo sebagai kepala desa yang nyata-nyata Bu Narimo hanyalah seorang pendatang baru di desa itu. Dan saingannya Bu Laksono adalah adik kandung Bu Sulenco. Seharian sempat mereka bersih tegang. Biasanya mereka akan makan siang bersama seusai ngobrol. Tapi siang itu Bu Sulenco pulang cepat-cepat ketika janda itu sedang ke toilet. Mana tahu, ibu mengambil dompet saya saat saya di toilet. Astaga, ibu jahat sekali. Buat apa saya mencuri dompet ibu? Saya sudah kaya. Saya tidak butuh uang ibu. Dompet itu sangat disayang janda itu. Berwarna biru, berbahan kulit dengan luas 20 kali 10 cm persegi. Dompet itu terlalu penting. Dalamnya terdiri dari 3 saku yang masing-masing dipisahkan sebuah sekat. Saku pertama berisi foto anak-anak dan cucu-cucunya. Wajah mendiang suaminya pun masih tersimpan di sana. Terkadang bila rindu datang, dipandanginya kenangan-kenangan manis dari foto itu. Di saku kedua tertumpuk uang bulanan pensiun jandanya. Dia tidak percaya bank. Setiap bulan dia tarik seluruh uang pensiunnya dan disimpan di sana. Gara-gara itu, dompet itu terlihat sangat tebal. Resletingnya hampir rusak. Sementara di saku ketiga, ada bonbon utang yang belum dibayar. Mulai cicilan panci, tagihan listrik, sampai utang sayur Yu Paijan. Pasti kamu kan, Kang Maido? Iya kan? Ngaku. Kamu balas dendam kan? Karena saya tidak setuju kamu menikah dengan anak saya. Suara janda itu semakin keras. Dia membentak. Pemuda berbadan tegap dan berkulit coklat yang sehari itu mampir membetulkan ledeng dekat dapur hanya setengah jam. Merasa terhina. Belum lupa deritanya. Bagaimana ibu dari wanita yang disukainya itu yang sekarang sudah menikah dengan sahabatnya memarah-marahinya karena melihat dia belum bekerja tetapi sudah berani meminang anak orang. Bukan saya, Bu. Ibu jangan ungkit-ungkit masa lalu, katanya dengan amarah tertahan. Semakin malam, percakapan itu semakin panas. Beberapa tetangga berdatangan ingin melihat apa yang terjadi. Sebagian berusaha menengahi, sebagian hanya tersenyum. Ya, entah kenapa beberapa orang ada yang suka dengan keributan, sampai-sampai mengabadikannya. Sudah malam ini. Tidak enak dengan tetangga. Kita lanjut saja besok. Besok saya ke rumah ibu. Bila perlu, untuk makan nanti dari kas RT saya pinjamkan. Karena tidak ada titik temu dan para tertuduh tidak ada yang mengaku, memang maling sulit mengaku, semua kembali ke rumah masing-masing. Janda itu kecewa sekali. Dompet, oh dompet. Ketika isi dompet tidak ada, orang-orang selalu kelimpungan mempertahankan kehidupan di era sekarang yang segalanya butuh uang. Ketika isi dompet segitu-segitu saja, harga kebutuhan merangkak naik.
Adakah yang lebih harus dilakukan selain bekerja keras menambah isinya meskipun lewat tindak kejahatan? Kalau isi dompet berlimpah, tidak jarang pula kelabakan mengelola sehingga sembarangan belanja dan tidak memikirkan masa tua. Bersama tetangga sebelahnya, janda itu diantar pulang. Di rumah, di atas tempat tidur, tepatnya di atas bantal kesayangannya yang sedikit terangkat, janda itu masih saja mengomel, ngelantur tidak karuan. Dalam pikirannya, terbayang-bayang bagaimana dia harus memenuhi kebutuhan makan besok. Bagaimana dia harus bercerita kepada anak-anaknya tentang tanggung jawab atas uang yang sudah diterimanya baru kemarin. Bagaimana pula dia membayar tagihan arisan yang paling lambat lusa. Pertanyaan-pertanyaan itu terus berkelebatan. Kepalanya digeser ke kanan, ke kiri, sepanjang malam suram itu. Tidak ada ketenangan dan tidur nyenyak barang sekejap mata. Meski dompetnya telah ada, janda itu juga masih sembarangan menyimpannya. Jakarta, 21 Februari 2021.